Baik, terima kasih Pendeta. Memang kalau kita bahas kitab Wahyu itu akan selalu menarik dan akan selalu karena memiliki arti yang mendalam ya, memiliki arti yang mendalam. Jadi setiap kata-kata itu ada harus dijelaskan seperti itu. Baik, kita pertanyaan berikut. Selanjutnya Pendeta dari tidak dicantumkan namanya. Pada waktu bangsa Israel dipimpin Tuhan dengan Musa sebagai pemimpin, saat bait suci sudah dibangun yang bisa dibongkar pasang. Pertanyaan saya, saat Nabi Musa masuk sebagai imam besar ke ruang suci dan juga ruang maha suci, di tempat manakah dia atau Musa lebih lama kerja di antara kedua tempat yang dimaksud? Pertanyaan saya ini berhubungan dengan Yesus yang sekarang ini kita yakini sedang berada di ruang maha suci di sorga. Shalom, Horas, dan menjua-jua kita Karina. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Shalom juga Horas dan menjua-jua kita Karina. Ini pertanyaan didasarkan atas kitab Imamat. Saya duga karena di dalam kitab Imamat itulah, khususnya di dalam pasal yang ke-16, dituliskan tentang suatu hari raya yang disebut Hari Raya Pendamaian yang terjadi hanya setahun sekali, dan di mana hanya pada hari pendamaian ini saja imam besar itu akan terus masuk melayani, bahkan sampai pada ruang yang kedua atau bilik yang kedua yang disebut dengan ruang yang maha suci di dalam bait suci yang ada di padang belantara zaman orang Israel, bahkan setelah mereka masuk ke dalam Kanaan 1 tahun sekali. Tapi bukan Musa yang masuk ke sana, karena pada zaman Musa imam besar itu adalah dari keluarga Harun. Jadi Harun, lalu kemudian nanti anak-anaknya. Jadi imam besar Harun masuk ke sana. Lalu pertanyaan ini dikaitkan dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan menurut nubuatan di dalam Daniel pasal yang ke-8 ayat 13-14, bahwa bait suci Allah itu akan dipulihkan kembali kepada keadaannya yang wajar, yang menggambarkan pengadilan pemeriksaan yang terjadi di dalam bait suci di sorga sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pertanyaan ini dikaitkan dengan pelayanan Yesus sebagai imam besar. Dan ya, Yesus adalah imam besar. Menurut Ibrani pasal yang keempat, ayat 15 dan 16, dia adalah imam besar yang merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia telah dicobai namun ia tidak berbuat dosa, kata Ibrani pasal yang keempat. Namun ada tersirat di dalam pertanyaan ini, mungkin ya, walaupun tidak tertulis atau tersurat, tapi tersirat dalam pertanyaan ini, kalau pada saat perayaan hari pendamaian itu hanya 1 tahun 1 kali, 1 hari di dalam 360 hari orang Yahudi waktu itu, kenapa kok kalau Tuhan Yesus sudah mulai masuk ke dalam bilik yang maha suci, dalam bait suci di sorga, kok lama sekali? Seakan dalam pertanyaan ini tersirat perbandingan antara lamanya imam besar pada hari pendamaian itu di dalam bilik yang maha suci dibandingkan dengan lamanya Tuhan Yesus mengadakan pekerjaan pengadilan pemeriksaan dalam bait suci yang ada di sorga. Perhatikan bahwa kita sedang membaca kitab Imamat, kitab tentang hukum-hukum dan upacara-upacara yang melambangkan pelayanan Yesus, tapi bukan melambangkan perhitungan waktu pelayanan Yesus. Sekali lagi,
Upacara-upacara yang digambarkan dalam kitab Imamat melambangkan pelayanan Yesus mulai dari kematiannya di atas kayu salib sebagai anak domba Paskah itu. Demikian kata buku 2 Korintus. Sampai kepada pekerjaannya sebagai imam besar yang ada di sorga. Itu yang dilambangkan oleh upacara-upacara dalam kitab Imamat. Dan upacara-upacara ini bukanlah nubuatan waktu yang menggambarkan berapa lama pelayanan Yesus Kristus itu. Dengan kata lain, lamanya imam besar berada di dalam bilik yang maha suci pada Imamat pasal yang ke-16 pada saat perayaan hari pendamaian setahun sekali itu. Lamanya ia berada di dalam bilik yang maha suci tidak berbanding lurus dengan lamanya penghakiman itu dilakukan di dalam bait suci yang ada di sorga. Karena kitab Imamat bukan nubuatan tentang waktu, tetapi adalah ilustrasi tentang pelayanan Yesus, dan satu persatu Yesus telah menggenapinya, mulai dari kedatangannya yang pertama, kematiannya di atas kayu salib sebagai anak domba Allah yang mengangkat dosa isi dunia ini. Kalau mau mencari tentang waktu nubuatan, maka kita cari itu bukan di dalam kitab Taurat, tapi di dalam kitab nabi-nabi, khususnya kitab nubuatan apokaliptik atau yang menggambarkan nubuatan yang tidak bersyarat, di mana sorga menunjukkan kepada dunia apa yang akan terjadi di masa yang akan datang sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Buku yang banyak di dalam Alkitab, ya, buku yang banyak memuat tentang nubuatan waktu ini adalah dalam Perjanjian Lama, adalah kitab Daniel, di mana dalam kitab Daniel pasal 7 ayat yang ke-25 ada 3,5 masa. Itu nubuatan waktu yang perlu diinterpretasikan berdasarkan caranya menginterpretasikan nubuatan waktu apokaliptik, di mana menurut Yeskiel 4 ayat yang ke-6, 1 hari itu sama dengan 1 tahun. Dan juga ada di dalam Daniel pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Juga ada di sana. 2.300 hari atau tahun. Ada juga di dalam Daniel pasal yang ke-9. Mulai ayat 24 sampai ayat 27 tentang 70 kali 7 masa itu, atau 70 minggu, 490 tahun. Ada juga kalau dalam Perjanjian Baru, nubuatan waktu apokaliptik itu ada juga dalam kitab Wahyu. Contohnya dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 yang menyebutkan tentang 1260 hari, atau yang ada di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 atau ayat 14 yang menyebutkan tentang 3,5 masa, atau yang ada dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-6 yang menyebutkan, atau ayat yang ke-5 atau 6 yang menyebutkan tentang 42 minggu. Ini nubuatan. Jadi kita tidak bisa menerapkan waktu-waktu yang ada di dalam Imamat itu menggambarkan 1 hari sama dengan 1 tahun, sehingga kita mengubah sifat dari kitab Imamat yang adalah kitab hukum menjadi kitab nubuatan. Terima kasih.